Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer Channel YouTube Ray Utami dan Benua. Seperti janji saya akan kembali membahas tentang disfungsi dari Bapepti, ya. Menurut saya, ya, saya menganggap bahwa apa yang Bapepti saat ini ya disfungsi, yang artinya tidak berfungsi dengan baik karena ada sejumlah pembiaran yang dilakukan oleh pihak Bapepti, begitu, yang mungkin teman-teman harus tahu, begitu. Jujur saja, video yang baru mungkin teman-teman tonton, begitu ya, dibuat bersamaan dengan video yang kemarin teman-teman tonton, begitu. Jadi kemarin saya buat video tentang Bapepti yang kasusnya Indrasari Wisnuwardana, PLT Ketua Bapepti yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus CPO, ya, begitu ya, ditetapkan oleh Kejagung, ya. Nah, ini sekarang saya akan bicara lagi tentang Bapepti, begitu ya. Ini disfungsi Bapepti, ya. Jadi mungkin teman-teman banyak yang tahu bahwa gua adalah sempat menjadi legal corporate salah satu komunitas trading, ya, komunitas trader di namanya Gamara, begitu ya. Pada saat itu teman-teman tahu bahwa Gamara sempat dilakukan dibuat berita bahwa Gamara itu dilakukan penggerbekan dan sebagainya, begitu. Padahal tidak ada penggerbekan menurut gua. Yang ada menurut gua adalah suatu tindakan yang ya rame-rame aja gitu, ayo, hanya begitu-begitu aja. Kalau menurut gua hanya tontonan hiburan saja kalau menurut gua, begitu. Dan gue sudah menjelaskan bahwa mengenai masalah Gamara itu acara sudah selesai kondisinya, lalu pihak Bapepti datang lalu membuat konferensi pers di gedung kosong, gedung yang tak ada orangnya, begitu. Bekas kita pakai pada saat itu seperti itu. Pada saat itu ada Kepala Biro Penindakannya Aldison yang membuat statement di situ, begitu, seolah-olah katanya dibubarkan dan sebagainya, padahal saya pastikan itu tidak ada pembubaran dan begitu banyak orang yang menyaksikan. Oke. Nah, di dalam kegiatan tersebut gue juga sudah menjelaskan bahwa tidak pernah ada penawaran investasi seperti yang dibuat beritanya di sana, tidak pernah ada paket-paket, tidak ada pernah penawaran multi level apa segala macam. Itu seperti isu yang dibuat, nggak tahu itu mereka dapat informasi dari mana. Yang pasti dia membuat statement itu sebelum melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang ada di komunitas Gamara itu sendiri, begitu ya. Jadi menurut gua itu hanya statement yang dia keluarkan, nggak tahu dari mana, ya, kita nggak mengerti ya apakah dia mendapatkan informasi dari orang yang sengaja membuat pengaduan nggak jelas gitu, ya, gue nggak tahu. Nah, sekarang gue akan melakukan compare, begitu. Gue akan melakukan sebuah perbandingan, begitu ya, yang cukup signifikan, yang teman-teman bisa lihat, begitu. Jadi sempat akan diadakannya sebuah acara itu. Jadi Gamara tuh pada saat itu digerebek ya sekitar bulan apa waktu itu ya, Pak ya? Bulan apa ya? Maret ya, saya sekitar bulan Maret begitulah ya. Lalu itu awal Maret sekali begitu ya, acara yang Gamara itu. Lalu tidak lama kemudian ada acara tuh yang dilakukan oleh Bestfin, ya, Bestfin VSA lah, begitu ya. Ini salah satu robot trading, ya. Salah satu robot trading. Nanti ini akan ditampilkan biar teman-teman mengerti, biar teman-teman melihat sendiri, ya. Ada satu acara yang disebut dengan Business Opportunity Presentation, bukan gathering, ya. Kalau yang dilakukan oleh pihak Gamara adalah gathering, kumpul-kumpul, ya, kumpul-kumpul kongko-kongko. Kalau ini adalah Business Opportunity Presentation. Artinya ada presentasi di sana, ada penawaran di sana, pasti tentunya ada paket-paket yang dijelaskan, dan ada presentasi marketing plan di sana. Oke, di sini ditampilkan foto-fotonya 4 orang, ya, 4 orang ditampilkan foto-fotonya jelas, ya. Lalu diadakan di mana? Di Hotel Santika Bekasi.
Deket, nggak perlu ke Bali. Oke. Lalu setelah gue dapat info itu, yang gue lakukan adalah pada tanggal 10 Maretnya, gue melakukan WA, gue mengirim WA kepada salah satu di bagian penindakannya begitu ya, namanya Pak Amri ya, itu nanti bisa teman-teman, ini chatnya saya akan tampilkan. Siang Pak Amri saya kirimkan flyernya begitu, saya kirimkan promonya. Siang Pak Amri, info ini jelas-jelas robot dan dekat, hanya di Bekasi. Mohon ditindak. Saya tidak dijawab, saya tidak dibalas, begitu. Ya, saya tidak dibalas. Jangan melihat centangnya, memang itu centang 2, tapi karena saya mematikan centang biru di situ, sehingga dia sudah saya cek, ini dibaca, ini dilihat, begitu ya. Tapi tidak ditanggapi, begitu ya. Intinya ini dibaca tapi tidak ditanggapi. Dia tidak membalas sama sekali. Oke? Nah, lalu saya tidak diam di situ. Saya juga melakukan chat kepada salah satu orang ya, yang bernama Agus. Ya, Agus ini adalah salah satu orang juga di Biro Penindakan ya, dia di Bapepti. Saya kirim ke dia, ini nanti gua akan tampilkan ya. Bro, ini juga robot di Bekasi, mohon ditindak. Ya, bro, ini juga robot di Bekasi, mohon ditindak. Dekat, nggak jauh dan nggak perlu tiket pesawat dan hotel. Oke, nanti akan gue jelaskan tuh. Dia menjawab gue, thanks infonya, nanti disampaikan ke pimpinan. Infonya terlalu dadakan sih bro. Oke, by the way, surat kerjasama Jo di mana? Apa ini tentang Gamara ya? Sudah disiapkan oleh staf Pak Jo. Oke. Mau kirim isi atau file apa segala macam ya, baru dia ada tulis di bawah lagi. Acara saya tangkepin lagi tuh. Acara Gamara juga dadakan kok. Pasti bisa gitu. Apalagi dekat gitu ya. Kita udah amati hampir sebulan. Ya kan? Nah, jadi itulah chattingannya. Jadi dia mengatakan bahwa kenapa tidak digerebek. Jadi seolah-olah begitu saya chat aja dia sudah sampaikan bahwa ini nggak bakal digerebek. Seolah-olah seperti itu. Ada makna tersirat yang dia sampaikan bahwa ini tidak akan digerebek. Begitu. Karena ini terlalu dadakan. Gitu. Dia hanya mau menyampaikan ke pimpinan, tapi dia tidak akan gerebek. Padahal jelas, saya sudah sampaikan dari tanggal 10 Maret, acara tanggal 13 Maret. Nah, kalau kita bicara acara Gamara, pada saat itu, bayangkan, saya dapat info dari para pengurus yang ada di Gamara, acara itu diadakan harinya kapan ya, hotel itu baru ditetapkan, baru dibayarkan 2 hari, H-2, bayangkan. Baru ditetapkan hotelnya ada di itu. Di tempat itu, 2 hari, bayangkan. Artinya kalau bicara dadakan, acara Gamara lebih dadakan daripada ini. Bahkan flyer, bahkan promo seperti ini saja tidak dibuat oleh Gamara karena tidak sempat. Karena sangat-sangat dadakan. Loh, kok bisa gitu? Dari Jakarta ke Bekasi loh. Dari Jakarta ke Bekasi itu dekat loh. Sementara dari Jakarta ke Bali saja dibela-belain. Hah? 10 orang berangkat tuh, kalau kurang lebih 10 orang ada tuh. Dari pihak Bapepti datang. Datang ke Bali, 10 orang jelas, kalau tiket aja udah tahu lah berapa nilainya, udah cukup besar lah ya. Hotel, penginapan, biaya, makan, apa segala macam. Emang nggak perlu operasional. Tapi kenapa? Kenapa ini tidak ditindak begitu? Laporan gue tidak ditindak. Ada apa? Ini robot loh, robot trading loh. Sementara Gamara itu komunitas, tidak menawarkan robot, bahkan. Coba boleh cek kalau ada robot, aduh. Ya. Tidak ada robot, tidak ada penawaran, tidak ada ini, bahkan presentasinya ada semua, kita sudah tunjukkan kok. Coba bayangkan. Hah? Ini jelas-jelas robot trading, nggak berizin, ilegal. Kok malah didiemin sih? Intinya apa ya? Saya lebih melihat bahwa ada
oknum di Bapepti ini oknum di Bapepti ya menurut gua ya. Ada sebuah tendensius gitu ya terhadap sesuatu hal yang berurusan dengan yang namanya Pablo Benua mungkin gitu. Ya. Ada satu tendensius ya tidak objektif dalam melakukan tindakan-tindakan atau upaya-upaya gitu. Sehingga menurut gua udahlah, ini udah saatnya begitu ya, udah saatnya Bapepti ini harus diperiksa. Bapepti ini harus ditelusuri begitu. Ada apa sebenarnya? Ayo masyarakat, kita sama-sama deh, kita sama-sama pantau gitu, kita sama-sama lihat begitu. Apa yang sebenarnya ada di dalam Bapepti ini begitu. Selama ini kita coba tahu dari luar begitu. Kita lihat ada di luar. Sehingga untuk itu gua melalui video hari ini gua membuka pengaduan, hotline pengaduan secara terbuka ya di nomor WA yang akan gua sampaikan di bawah ini ya. Gua membuka pengaduan secara terbuka kepada teman-teman di luaran sana yang menjadi korban broker-broker yang berizin ya, broker-broker berizin yang ada di Indonesia yang mana melakukan kenakalan-kenakalan mereka untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan Anda. Bagi Anda yang merasa dirugikan oleh broker-broker nakal di Indonesia, dia itu memiliki izin, Anda tinggal datang, ya, Anda hubungi WA tersebut, Anda ketemu dengan saya, akan kita ambil upaya hukum, akan kita ambil tindakan. Dan kita akan buka. Kita akan buka bagaimana tindakan-tindakan para regulator dalam hal ini khususnya Bapepti ya. Tindakan apa yang diambil oleh Bapepti terhadap broker-broker tersebut. Kita akan lihat, kita akan pantau, kita akan kawal begitu ya. Kepada teman-teman, saya tidak main-main dalam hal ini. Kita akan kawal terus supaya teman-teman tahu ya bahwa ada apa sebenarnya. Begitu. Oke. Gua sangat menyesali begitu. Laporan gua terhadap Bapepti tidak ditanggapi dengan baik. Saya sangat menyesali begitu. Karena apa? Karena ya gue nggak tahu apa maksud daripada dua orang ini. Yang satu tidak dibalas, yang satu jawabannya adalah terlalu dadakan. Memang tahu dadakan, gitu ya. Intinya apa namanya? Ya gue nggak perlu menjelaskan panjang lebar. Gue rasa teman-teman sudah cerdas lah. Sudah tahu lah, sudah mengerti lah gitu. Sebenarnya ada apa begitu ya. Terutama juga gue ingin sampaikan begini. Ada pembiaran-pembiaran yang dilakukan oleh Bapepti tentang penawaran PL begitu ya. Profit loss kepada afiliator broker lokal. Apakah pihak Bapepti tahu? Gue menduga sangat tahu sekali karena jelas. Itu ada tuh. Apa itu PL? Nanti akan gue jelaskan di video-video selanjutnya begitu. Apa itu PL? Nanti akan gue jelaskan tuh. Teman-teman akan bengong lihatnya itu. Bahwa di broker lokal bisa melakukan itu tuh. Memberikan PL kepada afiliator. Ya. Jadi afiliator yang melakukan itu ya yang menerima PL itu afiliator yang berizin gitu. Bahasanya kan seperti itu, seolah-olah afiliator berizin gitu. Aduh, memang kadang-kadang gua speechless gitu ya. Gua nggak bisa ngomong apa-apa tuh dengan apa yang sekarang tuh ada di depan mata kita gitu. Jelas-jelas kejoliman ada di depan mata, tapi banyak orang yang menutup mata, tidak memperhatikan itu. Padahal korbannya timbul lebih banyak. Gua nggak tahu ya, ini karena kan belum ada yang bersuara begitu ya tentang broker-broker berizin yang menurut gua bermasalah begitu. Lalu bagaimana terhadap regulatornya begitu ya, dalam hal ini adalah Bapepti gitu. Karena belum ada yang speak up, belum ada yang bersuara sehingga orang juga diam dan orang juga banyak yang takut untuk bersuara begitu. Karena satu dan lain hal lah begitu. Karena banyak hal yang orang-orang khawatirkan untuk ketika mereka tuh speak up. Padahal jelas merugikan, miliaran tuh di bawah tuh itu ada orang yang habis uang miliaran
di sana. Ada yang gade rumah, ada yang gade sertifikat rumah, ada yang jual mobil, ada yang berhutang, ada yang uang sekolah anak dipakai apa segala macam. Itu masuk ke broker-broker lokal yang berizin. Bayangkan. Masuk ke broker lokal berizin, bukan dia yang tekan, bukan dia yang main, bukan dia yang ambil posisi. Yang ambil posisi adalah pihak brokernya sendiri. Siapa? Oknum yang ada di dalam. Bagaimana kerjaan si marketing itu di dalam tuh? Waduh, nggak usah ngomong bahwa orang Bapepti tidak tahu. Jangan kita bicara itu bahwa Bapepti tidak tahu. Bapepti pasti mendapatkan banyak sekali pengaduan soal itu. Tapi kenapa dibiarkan gitu loh? Kenapa itu tidak ditindak begitu? Dibiarkan begitu saja. Bahkan marketing yang sudah bermasalah, yang sudah dilaporkan ke Bapepti berulang-ulang kali masih sekarang kerja di situ. Masih di tempat itu, masih bertengger di situ. Dan tetap merugikan orang. Coba, seperti tidak ada masalah begitu. Ya, jadi gue hanya gue sedih gitu ya. Gue miris saja melihat sebuah institusi yang harusnya dijaga integritasnya malah dirusak oleh sejumlah oknum yang mungkin berpikir secara subjektif lah begitu ya. Gua nggak akan membicarakan ini terlalu detail gitu karena nanti gua menjaga beberapa etika di sini gitu. Tapi yang pasti gua akan ada tindakan-tindakan atau upaya-upaya hukum yang akan gua ambil begitu, langkah-langkah hukum yang akan gua ambil gitu di sini. Termasuk dengan sejumlah korban dari broker-broker lokal yang berizin gitu ya. Yang menghubungi gua, nanti kita akan melakukan tindakan di sana, kita akan mengambil langkah-langkah hukum, baik itu jalur pidana maupun perdata, kita akan ambil begitu ya. Termasuk juga kita akan melihat apa yang ada di dalam Bapepti sesungguhnya begitu. Ya, oknum-oknumnya siapa-siapa aja, bagi yang tidak yang kurang berkenan di sana, yang kira-kira ada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan atau perbuatan melawan hukum oleh pihak-pihak atau oknum-oknum yang ada di dalam institusi Bapepti, kita juga akan ambil langkah-langkah hukum dengan mungkin kita lakukan laporan dan sebagainya. Nanti kita akan lihat aja seperti apa tindakan gua. Yang pasti gua tidak main-main. Gua akan melangkah secepat kilat begitu. Oke? Intinya kita tunggu saja ya teman-teman yang merasa dirinya adalah korban dari kenakalan-kenakalan broker-broker lokal ya, ada marketing-marketing yang berupaya memberikan sinyal-sinyal yang salah, lalu mengajak Anda dengan penawaran-penawaran yang salah juga, yang dilarang oleh undang-undang. Lalu juga mungkin misalnya dia datang kepada Anda yang menawarkan Anda broker lokal, broker berizin, ternyata akunnya dibukakan di akun yang broker tidak berizin begitu. Lalu posisi dia yang ambil dan sebagainya. Nah, itu adalah perbuatan yang melanggar hukum, itu melawan hukum. Anda harus ambil tindakan begitu. Oke, itu aja dari gua. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-komen. Dan jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua, ciao.